Halo semuanya, welcome back to our YouTube channel. Bersama saya Bunga Siagian, co-founder Legal Access. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tak sengaja dalam hukum pidana. Sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan like, juga komen di YouTube channel Legal Access. Media sosial ramai dengan perbincangan perihal tuntutan jaksa atas kedua terdakwa penyiraman air keras yang juga merupakan anggota Polri terhadap Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Dari orang-orang pesohor negeri yang selama ini merupakan pengamat hukum dan politik, hingga video viral seorang stand-up komedian Indonesia yang mengkritisi namanya juga air keras. Ya, artinya kekerasan, bukan keairan. Beliau katakan demikian. Nah, jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutannya dengan menggunakan pasal 353 ayat 2 KUHP yang unsurnya menyatakan dengan rencana terlebih dahulu dan perbuatan itu mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Rupanya jaksa penuntut umum menuntut tidak maksimal, yaitu hanya 1 tahun penjara dengan dalih tidak sengaja. Nah, untuk memahami mengenai bagaimana sih seseorang bisa dinyatakan sengaja atau tidak sengaja melakukan sesuatu perbuatan, dan bagaimana pertanggungjawabannya dalam hukum pidana, kita akan bahas dalam video ini. Dalam hukum pidana dikenal suatu adagium dalam bahasa Belanda, geen straf zonder schuld, yang artinya tiada hukuman atau tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk melihat apakah seseorang bersalah atau tidak perlu dipahami teori kesengajaan. Terdapat beberapa jenis teori kesengajaan yang cukup dikenal dan seringkali digunakan dalam pertimbangan hukum suatu tindak pidana. Kali ini kita fokus dalam 2 jenis teori kesengajaan yang berfokus pada tujuan dari perbuatannya, atau dikenal dengan opzet als oogmerk, itu dalam bahasa Belandanya. Uniknya, meskipun teori ini bertentangan satu dengan yang lain, namun masih digunakan hingga hari ini. Yang pertama adalah teori kehendak atau wills theory, dan yang kedua adalah teori pengetahuan atau membayangkan, forestelling theory. Nah, apa itu keduanya? Mari kita simak sama-sama. Teori kehendak dikemukakan oleh von Hippel, ahli hukum pidana Jerman. Teori ini mengemukakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan apabila perbuatan serta akibatnya dikehendaki sejak awal oleh pelaku. Misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan, A mengarahkan senjata api kepada B, menarik pelatuknya, dan B mati. Oke? Menurut teori pertama ini, kesengajaan hanya ada apabila A benar-benar menghendaki matinya B. Jadi tujuannya adalah matinya B itu dikehendaki sama A. Apabila teori ini diaplikasikan secara konsisten dalam pembuktian, adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan seseorang, maka bisa jadi seseorang dapat lepas dari tuntutannya. Mari kita gunakan contoh yang tadi. Apabila A menarik pelatuknya ke arah kepala, mengenai B, namun B tidak langsung mati. Masuk ICU selama 7 hari dan akhirnya mati. Selanjutnya A menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kehendak untuk mematikan B, maka bisa saja kesengajaan menjadi tidak ada. Dampaknya A menjadi tidak terbukti bersalah dan lepas dari tuntutan hukum. Ini dampak ekstrimnya ya. Hal inilah yang akhirnya menjadi kritik dalam penggunaan teori kehendak. Nah, hadirlah teori kedua dari kritik tersebut. Apa itu? Nah, teori kedua ini yaitu teori pengetahuan atau membayangkan yang dikemukakan oleh Frank. Teori ini menyatakan bahwa pelaku dianggap sengaja pada saat melakukan perbuatan ada bayangan yang terang. Oke, ingat ya, ada bayangan yang terang bahwa suatu akibat yang bersangkutan akan tercapai sehingga pelaku menyesuaikan perbuatannya dengan akibat tersebut. Jadi dia tidak perlu menghendaki akibat tersebut, tapi sudah membayangkan bahwa perbuatannya akan mengakibatkan seperti itu, maka itu sudah sengaja. Misalnya, tindak pidana dengan unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Pasal berapa, yuk? Ingat nggak? Oke, A dan B, let's say, bersama-sama mendatangi kafe di mana C sedang berada. Nah, C menutup pintu ketika mereka datang. Namun A dan B secara bersama-sama mendobrak dengan tangan dan kaki sehingga pintu tersebut terbuka. A dan B lalu memukul dan menendang C.
Lebih lanjut diketahui bahwa A dan B melakukan tersebut karena disuruh oleh D yang cemburu terhadap C. Nangkep kan so far? Oke, jika menggunakan teori pengetahuan pada contoh kasus barusan, kita dapat melihat bahwa A dan B telah dianggap sengaja saat membayangkan bahwa perbuatan mereka dapat memberikan akibat tertentu, dalam hal ini memberikan rasa sakit terhadap C. A dan B tidak harus menghendaki akibatnya, yang menghendaki kan D. Oke? Cukup membayangkan saja bahwa C akan sakit karena perbuatan mereka. Maka A dan B telah sengaja melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, sekarang lihat kan perbedaannya antara teori kehendak dan teori pengetahuan atau bayangan. Berdasarkan kajian para ahli, rupanya teori kedua dianggap oleh ahli lebih cocok digunakan dalam hal pembuktian unsur kesengajaan suatu tindak pidana. Kenapa? Memang sih KUHP kita tidak menuangkan definisi dari kesengajaan, namun MVT memberikan definisi kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi tidak hanya menghendaki si tujuan itu, tapi juga ketika kita mengetahui bahwa itu akan tujuannya sampai ke sana, meskipun belum tentu demikian, maka itu sudah dianggap sengaja. Jadi KUHP kita menganut yang kedua. Artinya jika disimpulkan apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, orang tersebut harus menghendaki untuk melakukan terlebih dahulu, jadi menghendakinya dalam rangka perbuatannya bukan akibatnya, lalu mengetahui pula perbuatannya serta akibat yang dapat timbul dari perbuatan tersebut. So, jadi tahu ya bahwa KUHP kita menganut ke teori yang kedua. Oke, lalu gimana sih jika ada orang yang melakukan suatu perbuatan, tapi memang sungguh-sungguh tidak membayangkan dan menghendaki akibatnya? Apakah dapat serta-merta dikatakan tidak sengaja? Oke, nah kalau itu kita perlu tahu juga adanya gradasi kesengajaan. Oke, jadi para ahli merumuskan setidaknya ada 3 gradasi kesengajaan, dari yang paling berat ke yang paling ringan. Nah, yang pertama itu sengaja dengan maksud atau tujuan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal. Ada soal apa? Yang pertama adalah bahwa mengetahui dan menghendaki. Yang pertama adalah menghendaki, yang kedua adalah pengetahuan dan membayangkan. Itu yang maksud atau tujuan. Nah, yang kedua adalah sengaja insyaf akan kepastian atau offset by Zekerheit of Nozakelijkheid bewustzijn. Aduh, agak ribet ya bahasa Belandanya. Oke. Perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan perbuatan lain. Oke, misalnya gini. A pengen nyuri laptop di dalam sebuah mobil yang ditinggalkan di parkiran publik. Oke, untuk mencapai tujuannya A harus memecahkan atau merusak kaca atau pintu mobil untuk dapat mengambil laptop tersebut, betul? Oke. Nah, perbuatan A ngambil laptop adalah perbuatan gradasi pertama tentunya, bahwa dia sengaja dengan maksud atau tujuan. Sementara, ini kita lagi bahas gradasi kedua ya. Sementara perbuatan A memecahkan kaca merupakan sengaja insaf akan kepastian atau di gradasi kedua. Dia sadar bahwa perbuatannya itu akan memecahkan, tapi itu bukan tujuan utamanya dia. Jadi itu termasuk sengaja insyaf akan kepastian. Nah, sekarang kita masuk ke sengaja yang ketiga atau gradasi yang paling ringan. Namanya adalah sengaja insyaf akan kemungkinan atau dolus eventualis. Nah, sering kan dengar. Hal ini terjadi apabila dengan dilakukan perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lainnya. Oke, misalnya begini. A hobi mengendarai mobil dengan ngebut. Suatu hari A sedang ngebut di jalan yang mana banyak anak kecil bermain di pinggir jalan, dan memang seringkali demikian. A sadar bahwa dengan ngebut kenceng-kenceng gitu, besar kemungkinan akan ada pejalan kaki yang akan tertabrak. Namun, demi memenuhi hobinya, A tidak menghiraukan nasib anak-anak yang kadang sering bermain tanpa pengawasan orang tua dan terus saja ngebut. Nah, suatu hari A menabrak salah seorang anak yang sedang berjalan kaki hingga meninggal. Oke, meskipun matinya pejalan kaki tersebut tidak dikehendaki oleh A, namun A tetap dapat dipersalahkan atas matinya orang itu dan memenuhi unsur dengan sengaja, yaitu sengaja insyaf akan kemungkinan. Nah, lihat kan bedanya antara sengaja gradasi pertama, sengaja gradasi kedua, dan sengaja gradasi ketiga.
Kalau dalam KUHP Indonesia atau kitab undang-undang hukum pidana kita, terdapat beberapa tindak pidana yang secara khusus menuangkan unsurnya dalam pasal-pasal. Bilang ada kata-kata dengan sengaja atau mengetahui ada, padahal mengetahui dengan maksud dan lain sebagainya. Namun kalau unsur sengaja ini bukan berarti kalau tidak ada klausa itu, kalau tidak ada unsur atau phrase itu, bukan berarti itu tidak perlu dibuktikan. Nanti kita akan bahas di akhir. Nah, sekarang kapan suatu perbuatan termasuk tidak sengaja dalam hukum pidana? Gitu. Untuk melihat perbuatan tersebut sengaja atau tidak, memang harus mengerti teori kesengajaan terlebih dahulu. Makanya tadi saya sampaikan apa saja sih teori kesengajaan. Lalu didalami dengan teori tidak sengaja atau sering dikenal dengan kelalaian atau kealpaan atau juga culpa. Nah, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana serta jurisprudensinya, culpa dikenal sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesalahan dalam diri seseorang, namun tidak seberat kesengajaan. Hal tersebut terjadi karena kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati. Menurut pakar hukum pidana, Voss, kealpaan mempunyai dua unsur, yaitu satu, pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya. Garis bawahi, menduga dapat menduga. Yang kedua, pembuat kurang berhati-hati sehingga terlihat kurangnya rasa tanggung jawab. Unsur kedua adalah garis bawahi, kurang berhati-hati. Nah, kedua unsur ini harus dipenuhi. Jadi harus dua-duanya terpenuhi dalam kelalaian. Sehingga salah satunya saja tidak ada, maka tidak memenuhi kealpaan. Lebih lanjut, di bukunya Jan Remeling memandang culpa sebagai delik semu, yang mana merujuk pada kemampuan psikis seseorang di mana ia menyadari bahwa akibat dapat terjadi namun tidak dilakukan upaya untuk menghindari akibat atau tetap melakukan perbuatan yang mana dapat diduga terjadi. Meskipun pelaku tidak menginginkan akibat tersebut terjadi, namun oleh karena tindakan ketidakhati-hatiannya, maka ia memiliki kesalahan. Misalnya nih, kita kasih contoh seorang dokter yang harus mengoperasi pasien yang sakit keras. Dokter tersebut menyadari atau dapat menduga apabila ia melakukan operasi besar, terdapat kemungkinan pasien tersebut akan mati. Tapi oleh karena operasi tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menyembuhkan pasien tersebut, maka tetap dilaksanakan. Selanjutnya, dokter yang melakukan operasi sesuai dengan prosedur dan kehati-hatian, maka apabila pasien akhirnya mati, dokter tidak terdapat kealpaan. Remember? Karena dia sudah melakukan sesuai prosedur dan sesuai kehati-hatian, maka tidak dapat kealpaan. Oleh karena itu, unsur kurang berhati-hati atau unsur yang terakhir, yang kedua, itu tidak terpenuhi, maka tidak ada kesalahan pada dokter tadi. Ingat, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Nah, itu kalau contoh yang tidak terpenuhi. Sekarang kita kasih contoh yang terpenuhi atau ternyata ada kelalaian, yaitu kelalaian yang menyebabkan contoh yang lain, misalnya kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat. Sebut saja A merupakan pesulap ternama. Kalau tahu ini sebenarnya ada kasusnya. Suatu waktu saat sedang melakukan atraksi sulap yang melibatkan stuntman atau pemeran pengganti, yaitu si B, terjadi luka tusukan pada belakang tubuhnya. Dalam hal ini, A dapat menduga akibat tersebut dapat terjadi tentunya, karena permainan sulapnya itu yang melibatkan pisau dan lain sebagainya. Namun oleh karena ketidakhati-hatiannya, maka ia lalai sehingga memenuhi unsur tindak pidana tersebut. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat terlihat seseorang dapat dikatakan alpa atau culpa dan memenuhi unsur tindak pidana apabila memang tindak pidananya mengatakan demikian. Maksudnya gini, bahwa di dalam unsurnya, di dalam undang-undangnya memang dinyatakan bahwa dengan kelalaian gitu ya, karena kurang hati-hatinya gitu. Selain itu karena serta memenuhi unsur kealpaan, yaitu pelaku menduga akibatnya dapat terjadi meski tidak menginginkannya, tapi tetap kurang hati-hati untuk mencegah akibat tersebut terjadi. Nah, kalau kita lihat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, sesungguhnya kesalahan seseorang dapat dilihat dari apakah seseorang tersebut sengaja atau lalai.
Oleh karena itu, apabila tidak dituangkan dalam rumusan pasal tersebut perihal kelalaian, maka sudah tentu pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan. Betul nggak? Oke, apabila disimpulkan kita harus paham bahwa seseorang sengaja melakukan suatu perbuatan, tentunya harus ada mens rea atau guilty mind yang meskipun ia tidak menginginkan akibatnya, namun sudah berbuat dan dapat membayangkan akibatnya, sudahlah merupakan suatu kesengajaan. Sementara seseorang pun tetap bersalah dan harus bertanggung jawab apabila ia terbukti tidak sengaja, namun harus memenuhi unsur-unsur yang tadi disampaikan. Jangan sampai kita menyatakan dalam dakwaan ia sengaja, tapi malah dalam pembuktian tidak sengaja. Bisa-bisa terdakwanya tidak terbukti memenuhi unsur dan dapat dengan mudah menghirup udara segar karena dibebaskan atau dilepaskan. Nah, setelah belajar dari video ini, kira-kira seseorang yang menyiram orang lain dengan air keras pada subuh-subuh masuk dalam kategori tidak sengaja? Silakan kita renungkan bersama, semoga ulasan tadi dapat memberikan sedikit insight mengenai apa itu kesengajaan dan kelalaian dalam hukum pidana. Apabila rekan-rekan